Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya puji Tuhan, torang boleh bangun pagi ini. Torang boleh mengikuti live streaming ibadah sekolah minggu di hari minggu ini. Ya selamat pagi Inci Rebecca. Selamat pagi Engko Olan. Ya selamat pagi Inci Meli. Selamat pagi Engko Olan. Ya untuk adik-adik juga yang ada di rumah, juga mama, papa atau yang sedang menonton video ini, selamat pagi. Torang bersyukur hari ini torang masih boleh diberi kesempatan untuk bangun. Kalaupun adik-adik menonton ini waktu siang atau waktu malam, yang penting adik-adik mau beribadah memuji Tuhan, mau beribadah sekolah minggu, mari torang siapkan torang pe hati saat ini. Torang katakan, torang mau datang kepada Tuhan, mau pagi, mau siang, mau malam, torang memuji Tuhan. Torang akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini, mari torang menyanyi pujian ini sama-sama. Bapakku datang padamu. Kita menaikkan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua menyanyi dari rumah. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Satu kali lagi torang angkat pujian ini. Torang katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hari ini. Kami masih boleh hidup, kami masih boleh bernafas, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami mau memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati untuk sepanjang ibadah sekolah minggu ini. Kami yang memuji Tuhan, kami yang berdoa, kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini dan bersyukur. Amin. Ya amin. Semua adik-adik yang di rumah, semua berdiri. Coba semua berdiri. Yang masih ada di kasur, Ungku bisa lihat dari sini. Masih ada kasur tidur-tidur, masih di kasur tidur-tidur. Coba bangun. Bangun kong cari tempat duduk. Kong duduk, terus torang mau memuji Tuhan. Nah, kalau sudah siap, mari sekarang torang berdiri. Berdiri, semua sama-sama berdiri. Torang akan memuji Tuhan yang besar, kuat, dan berkuasa. Tidak ada yang seperti torang pe Tuhan yang begitu dahsyat, begitu hebat. Torang katakan lewat pujian ini, My God is so big, so strong, and so mighty. Mari sama-sama torang angkat pujian ini. Pakai DP gerakan. Lihat Pak Inci Rebecca, lihat Pak Inci Meli. Torang pakai gerakan. Torang menyanyi lagu ini. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh, oh, my God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Oh, oh, the mountains are His,
The river are His, the sky are His handiwork too. Oh, oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh, oh, sekali lagi kita angkat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Sama-sama katakan. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, iya, torang pe Allah besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Masih semangat toh memuji Tuhan yang ada di rumah, engkau belum suruh duduk, masih berdiri. Masih berdiri, torang pe Allah itu berkuasa menciptakan ini dunia yang ada juga di dalamnya Tuhan ada cipta. Langit dan laut yang dalam, langit yang tinggi menyatakan bagaimana kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan torang semua. Mari torang tetap memuji Tuhan, torang katakan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Ya, pada saat kasih Yesus semua lompat ya, torang mengangkat pujian ini sama-sama. Pakai gerakannya, sama-sama ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam, sedalam-dalam laut, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sambil lompat, kasih lompat, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Satu kali lagi terangkat pujian ini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam laut, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan, lompat, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya, silakan duduk adik-adik ya. Ada yang selompat-lompat di rumah. Kalau masih tidur-tidur, bagaimana mau lompat di kasur? Nak bisa. Orang siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini. Orang siap-siap. Mari orang semua duduk tenang. Orang atur posisi yang terbaik untuk mendengarkan cerita. Kalau mau bertumbuh bukan cuma secara fisik, tapi bertumbuh juga secara rohani. Orang membaca Alkitab, orang berdoa. Bukan cuma hari Minggu, tapi tiap hari. Orang baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau orang mau tumbuh, orang angkat pujian ini sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari. Sambil bertepuk tangan dan menggunakan gerakan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Satu kali lagi orang angkat pujian ini.
baca kitab suci, Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. baca kitab suci, Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong Tuhan kiranya Engkau berkati setiap anak-anak yang akan mendengarkan. Biarlah setiap anak-anak boleh duduk dengan tenang, fokus, boleh mendengarkan cerita-Mu Tuhan dengan baik. Dan ya Bapa, pimpin juga Enci yang akan menceritakan firman-Mu. Biarlah setiap kata-kata boleh keluar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin sepanjang ibadah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, pasti adik-adik di rumah pernah mengalami sakit. Contohnya, sakit batuk, flu, ataupun sakit perut. Nah, kalau adik-adik sedang sakit, siapa yang sedih? Pastinya kedua orang tua. Mama dan papa sangat sedih. Pastinya kalau melihat adik-adik sedang merasa sakit. Mama dan papa akan terus berusaha agar supaya adik-adik bisa sembuh. Contohnya, membawa adik-adik ke dokter agar supaya diperiksa. Dan juga merawat adik-adik sehingga adik-adik bisa sembuh, memberikan obat. Nah, adik-adik, hal ini juga yang dialami oleh Bapak Yairus. Bapak Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Dia dan istrinya sangat sedih karena melihat anak perempuan mereka yang berumur 12 tahun sedang mengalami sakit. Mereka telah berupaya agar supaya anak perempuan mereka ini sembuh, tetapi tidak kunjung sembuh. Mereka sangat sedih melihat anak mereka terbaring lemah. Nah, adik-adik, namun suatu ketika Bapak Yairus ingat bahwa Tuhan Yesus sedang melewati kota mereka. Lalu adik-adik, dengan cepat-cepat Bapak Yairus menghampiri Tuhan Yesus. Dan adik-adik, ketika Bapak Yairus tiba di depan Tuhan Yesus, lalu Bapak Yairus berkata, "Tuhan, tolonglah datang ke rumahku. Anakku perempuan sedang sakit bahkan hampir mati. Tolong sembuhkanlah dia." Wah adik-adik, Bapak Yairus memohon agar supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit. Dan akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya beserta dengan Bapak Yairus memulai perjalanan menuju rumah Bapak Yairus. Namun adik-adik, di tengah perjalanan datanglah keluarga dari Bapak Yairus dan berkata kepada Bapak Yairus, "Yairus, anakmu telah mati. Tidak usahlah kamu membawa Tuhan Yesus ke rumahmu karena anakmu telah mati." Wah adik-adik, Bapak Yairus mendengar hal itu sedihlah hatinya karena anak perempuannya telah mati adik-adik. Dengan harapan membawa Tuhan Yesus datang ke rumah untuk menyembuhkan anak perempuannya, namun anaknya telah mati. Adik-adik, Tuhan Yesus mendengar hal itu. Lalu Tuhan Yesus mendekat kepada Bapak Yairus dan berkata, "Yairus, jangan takut, percaya saja." Wah adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada Bapak Yairus bahwa percaya saja kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup memulihkan anak perempuannya yang telah mati. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus beserta murid-muridnya dan juga Bapak Yairus melanjutkan perjalanan mereka menuju rumah Bapak Yairus. Lalu adik-adik, ketika mereka tiba di rumah Bapak Yairus, terlihat ada banyak orang yang sedang menangis. Mereka sangat sedih karena anak dari Bapak Yairus ini telah meninggal. Wah adik-adik, mereka sangat sedih. Lalu Tuhan Yesus bersama Bapak Yairus, istrinya,
dan juga beberapa murid Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah Bapak Yairus. Dan Tuhan Yesus mendekat kepada anak perempuan Yairus itu yang sudah mati. Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Hai nak, bangunlah." Adik-adik, dan seketika mujizat pun terjadi. Anak perempuan Bapak Yairus itu bangun dan hidup kembali. Bapak Yairus beserta istrinya sangat gembira dan juga terkejut bahwa Tuhan Yesus menunjukkan mujizatnya dengan membangkitkan anak perempuan dari Bapak Yairus. Wah, adik-adik, lihat, Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, menunjukkan kuasanya kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus itu sanggup memulihkan, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Termasuk Tuhan membangkitkan anak dari Bapak Yairus. Wah, adik-adik, luar biasa. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada semua orang untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dia sanggup melakukan mujizat. Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Itu tandanya berarti Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan dan juga kematian, adik-adik. Suatu saat nanti, adik-adik, ketika kita mati, Tuhan Yesus akan bangkitkan kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, adik-adik, seperti yang di awal tadi Encik cerita, adik-adik pernah mengalami sakit, dan pastinya orang tua akan berusaha membawa adik-adik ke dokter, memberikan obat agar supaya adik-adik sembuh. Nah, adik-adik, lebih jauh daripada itu, orang juga perlu datang kepada Tuhan Yesus dengan cara apa? Orang juga perlu datang ke Tuhan Yesus dengan cara berdoa. Kita perlu datang kepada Tuhan Yesus dan meminta pertolongan Tuhan Yesus dalam doa. Nah, contohnya kalau kita sedang merasa sakit, kita datang kepada Tuhan Yesus dengan doa. Tuhan Yesus, saat ini saya sedang sakit. Tolong sembuhkan saya. Saya percaya Tuhan Yesus akan sembuhkan saya dari penyakit. Nah, adik-adik, kuasa Tuhan akan jadi ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan kuasa Tuhan akan terjadi pastinya seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kembali lagi. Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan dan juga kematian. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan maut. Dan Tuhan Yesus telah naik ke surga untuk Untuk menyediakan tempat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk menyediakan tempat orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dari itu kita harus percaya dalam kondisi apapun, entah itu sedang sakit, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita dari keadaan sakit. Bahkan Tuhan Yesus pun janji akan membawa kita setiap umat yang percaya kepada Tuhan masuk ke dalam surga dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan kita yang percaya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam Markus 5 ayat 36 yang berkata, "Jangan takut, percaya saja." Sekali lagi, ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di dalam Markus 5 ayat 36b. Jangan takut, percaya saja. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih tadi kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, biarlah cerita yang disampaikan tadi itu boleh tertanam dalam hati kami, dan terlebih kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ajarilah kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk tetap percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Iya, torang bersyukur firman Tuhan torang boleh dengar tadi. Engku harap semua betul-betul boleh mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Enci.
Kalau Tuhan itu berkuasa, bukan cuma menciptakan ini alam semesta, tapi berkuasa atas torang pe hidup, bahkan berkuasa atas maut. Nah, torang bersyukur memiliki Tuhan yang berkuasa. Sekarang, untuk bersyukur juga di sepanjang minggu yang boleh berlalu, ada torang pe teman-teman yang berhari ulang tahun. Ada adik Marvelo, ada adik Shanete, ada Ciara, Melani, Kleinart. Mari sama-sama torang ciumku katakan, Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun. Semoga Tuhan memberkati dan sehat selalu. Torang akan mengakhiri torang beribadah hari Minggu ini. Mari semua yang ada di rumah, torang berdiri dan torang ucapkan ucapan syukur melalui pujian yang akan torang nyanyikan. Semua berdiri, torang menyanyi sama-sama. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh selesai untuk beribadah sekolah minggu Gemim Kristus Bitung. Kami bersyukur kami boleh beribadah di tengah kondisi yang sulit, tapi Tuhan masih beri kesempatan kami boleh memuji dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya masa pandemi ini boleh cepat berlalu dan kerinduan kami boleh bertemu lagi di gedung gereja. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kami yang selama ini beribadah dari rumah, bahkan belajar dari rumah. Kami rindu Tuhan untuk boleh berkumpul lagi dengan teman-teman. Kami berdoa, Tuhan berkati kami di dalam masa pertumbuhan. Kami belajar di sekolah, kami beraktivitas selama di rumah. Tuhan jaga kami, Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, dan jauhkan kami dari sakit penyakit. Tuhan sertai juga orang tua kami dalam pekerjaan, di dalam aktivitas, biar kiranya dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa bersyukur kalau sepanjang minggu yang berlalu ada teman-teman kami yang berhari ulang tahun. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam kehidupan, kerohanian, dan juga pertumbuhan secara fisik. Tuhan kiranya memberkati teman-teman yang berhari ulang tahun. Kami berdoa, bersyukur untuk ibadah sekolah minggu yang boleh selesai dengan baik. Semua karena kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini dan kami bersyukur. Amin. Ya, adik-adik selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati orang semua yang mengikuti ibadah. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.